Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikut saya mau mempresentasikan terkait tugas individu untuk mata kuliah Technopreneurship terkait studi yang terdapat atau yang terjadi di salah satu tempat pekerjaan, yaitu saya akan membahas tentang rekonfigurasi sistem transmisi 70 kV ke 150 kV pada kelistrikan sistem Pulau Ambon guna meningkatkan keandalan sistem Ambon. Ini saya akan memberikan tersebut latar belakang dari kenapa dilaksanakan rekonfigurasi sistem pada sistem Ambon, di mana kondisi existing saat ini transmisi pada sistem Ambon beroperasi dengan dua tegangan, yaitu tegangan 150 kV dan 70 kV. Di mana untuk 70 kV sudah dilakukan pemadaman dikarenakan suatu pembangkit IPP dari Turki yaitu LVMPP sudah berakhir kontraknya, sehingga transmisi yang bertegangan 70 kV sudah tidak bisa digunakan lagi. Sehingga untuk keandalan sistem di Ambon sangat minim karena memang saat ini murni transmisi atau sistem di listrikan di Pulau Ambon beroperasi dengan satu sirkuit, yaitu satu sirkuit 150 kV. Nah, dengan adanya pekerjaan rekonfigurasi ini diharapkan seluruh pada sistem listrikan di Pulau Ambon bisa beroperasi dua sirkuit, baik sirkuit 1 maupun sirkuit 2 itu beroperasi dengan tegangan 150 kV sehingga dapat mendukung keandalan pada pasokan sistem kelistrikan di Pulau Ambon. Permasalahan dan tujuan. Nanti permasalahan yang terjadi di listrikan Pulau Ambon ini yaitu kondisi existing saat ini beroperasi dengan satu sirkuit, yaitu 150 kV, di mana apabila ada kendala atau gangguan pada transmisi lain, maka sistem Ambon bisa terjadi blackout karena memang sumber pembangkit cuma ada satu di ujung, sehingga apabila ada gangguan satu sirkuit otomatis langsung padam seluruhnya sehingga mengganggu sumber kelistrikan atau sistem di Pulau Ambon. Untuk itu perlu dilakukan konfigurasi pada sistem Ambon agar dapat beroperasi dengan dua sirkuit pada transmisi lainnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pekerjaan rekonfigurasi transmisi jaringan transmisi pada sistem Ambon ini yaitu yang pertama melakukan rekonfigurasi transmisi jaringan dari tegangan 70 ke 150 seluruhnya, baik sirkuit 1 maupun sirkuit 2. Yang kedua, dengan mengoperasikan dua sirkuit transmisi lain untuk dapat memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Ambon. Yang ketiga, untuk gardu induk 70 existing dapat direlokasi ke tempat lain sehingga murni sistem Ambon menggunakan gardu induk dan transmisi 150. Jadi 70 kV-nya dapat digunakan ke pulau lain atau tempat lain untuk mendukung kelistrikan di sana. Yang keempat, mengurangi nilai losses yang terjadi pada transmisi 70 kV maupun 20 kV sehingga menjadi 90 kV. Jadi nilai lossesnya akan turun pada jaringan. Dampak yang terjadi yaitu adapun dampak dalam pelaksanaan rekonfigurasi transmisi jaringan transmisi pada sistem Ambon, yaitu antara lain dampaknya seluruh ruas transmisi di pulau sistem Ambon dapat digunakan untuk evakuasi daya sehingga mencukupi ketersediaan N-1 jaringan transmisi itu sendiri. Yang kedua, mengurangi potensi durasi gangguan yang menyebabkan padam meluas jika terjadi gangguan pada salah satu jaringan transmisi. Jadi untuk mengurangi terjadinya padam yang meluas dan pemulihannya yang lama, untuk mengurangi dampak itu. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan transmisi dan payload dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Next, untuk kondisi existing. Jadi kondisi existing saat ini di Pulau Ambon ini ada pembangkit
utama, yaitu di Ambon Beaker, di mana Ambon Pembangkit ini berkapasitas 35 MW. Dan ada pembangkit yang PLTD tersebar di Pulau Ambon yang dapat mendukung pembangkit ini. Jadi untuk transmisi yang 150 kV ini seluruhnya murni beroperasi dari pembangkit PLTM Ambon Beaker yang berkapasitas 35 MW. Jadi dari ini pembangkit di Ambon Beaker terus menyalurkan gardu induk di PLTMG itu nanti disuplai menuju ke Gispaso. Gispaso dengan 150 kV dari Gispaso ini dapat disebar mau ke HTV besar, gardu induk HTV besar maupun gardu induk Sirimau. Jadi pada gambar yang merah ini kondisi existing masih beroperasi menggunakan satu line, masing-masing menggunakan beroperasi satu line. Nah, disinilah apabila terjadi gangguan satu, otomatis lainnya gangguan akan berdampak pada gangguan keseluruhnya, sehingga satu putus semua bisa berdampak karena sumber pembangkitnya cuma satu ada di PLTMG Ambon Beaker. Yang kedua untuk putih ini sudah nggak putih ini dulu kemarin beroperasi dari kapal IPP LVMPP dengan menggunakan 70 kV. Karena kondisi LVMPP kontrak sudah habis, maka kondisi saat ini dia sudah tidak beroperasi. Kondisi kuning ini 70 kV dari Gispaso GI 70 Paso ke GI Sirimau. Jadi di sini ada dari Paso ke Sirimau ada dua sirkuit. Masing-masing sirkuit satu menggunakan 70 kV, sirkuit dua menggunakan 150 kV. Nah, dari sini nanti akan keseluruhan akan dioperasikan menjadi dua line. Jadi sehingga bisa beroperasi seluruhnya baik dari Ambon Beaker ke Gispaso, Gispaso ke HTV besar, Gispaso ke GI Sirimau murni menggunakan dua sirkuit transmisi line dengan 150 kV sehingga terpenuhinya N-1 apabila terjadi gangguan satu sirkuit sehingga sirkuit satunya dapat membackup gangguan tersebut sehingga tidak terjadi gangguan yang meluas maupun blackout pada sistem. Ini kondisi existing. Nah, ini pembahasan lingkup pekerjaan. Jadi dengan adanya lingkup sebelumnya tadi yang sudah saya sampaikan tadi, nanti akan dirubah menjadi posisi yang di kanan ini, afternya. Jadi murni dari Ambon Beaker menuju Gispaso. Gispaso ini menyebarkan transmisi atau menyalurkan transmisi ke gardu induk HTV besar dan gardu induk Sirimau. Jadi murni menggunakan 150 kV. Sedangkan sumbernya juga ada sumber tambahan yaitu BMPP, yaitu ini pengganti dari IPP, kapal LVMPP yang sudah kontraknya habis digantikan menjadi BMPP, pembangkit BMPP baru kapasitas 60 MW, sedangkan Ambon Beaker 35 MW, totalnya jadi 95 MW untuk menopang sistem kelistrikan di Pulau Ambon. Jadi untuk pekerjaannya rekonfigurasi yang pertama rekonfigurasi jaringan 70 kV ke 150 kV pada dari W itu pada GI PLTMG Ambon Beaker menuju Gispaso. Yang kedua rekonfigurasi untuk 70 kV yang dari Gispaso ke GI Sirimau yang jumlah 70 kV sirkuit 1 itu jadi 150. Yang ketiga konfigurasi jaringan yang line 2 dari Ambon Beaker atau Ambon Beaker ke Gispaso. Jadi dua-duanya sudah menjadi 150 tegangannya. Yang gede ini konfigurasi line 2 dari GI Gispaso ke GI Sirimau. Ini murni jadi 150 dari dua-duanya 50. Yang keempat pakai konfigurasi 150 line 2-nya. Jadi murni dari hasil pekerjaan tadi penormalan rekonfigurasi sistem Ambon ini dari semula yang masih belum sempurna, masih beroperasi satu line atau satu sirkuit menjadi beroperasi dua sirkuit masing-masing baik dari GI Ambon Beaker menuju Gispaso
Dari Kispaso disalurkan ke GI HTV besar dan GI Sirimau. Jadi beroperasi dengan 150 kafe. Sedangkan untuk GI itu Paso, GI Sirimau yang warna kuning ini yang beroperasi pasti 70 kafe ini akan direlokasi ke tempat lain untuk menopang kelistrikan di tempat lain. Nah, di sini ini adalah lingkup-lingkup pekerjaan dan langkah-langkah pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk penormalan atau rekonfigurasi sistem Ambon untuk memperkuat kelistrikan pada sistem Ambon. Nah, untuk diskusi ini kita berlanjut ke diskusi. Diskusi ini kita mau menyampaikan yang pertama, seberapa perlukah kegiatan ekonomi sistem Ambon? Sangat-sangat perlu karena banyak dampak yang terjadi apabila rekonfigurasi ini berjalan dengan baik dan selesai, yaitu antara lain mendukung keandalan pada kelistrikan sistem Ambon sehingga tidak terganggunya pasokan ke pelanggan pada Pulau Ambon. Yang kedua, mengurangi losses pada jaringan transmisi. Yang ketiga, memperkecil atau mempersingkat waktu gangguan, atau memperkecil cakupan luasan gangguan sehingga tidak terjadi gangguan yang meluas atau bisa disebut dengan blackout sistem. Yang itu tadi terkait dengan berapa pentingnya rekonfigurasi sistem Ambon. Yang kedua, apakah dampak dengan adanya pekerjaan? Ya tadi hampir sama pada poin pertama tadi, dampaknya sangat banyak sehingga intinya pada pasokan listrik pada pelanggan di Pulau Ambon ini tidak terjadi gangguan kembali. Karena kondisi existing saat ini sering terjadi blackout, terjadi gangguan sistem karena memang tidak ada cadangan transmisi atau cadangan lain yang apabila satu gangguan otomatis N-1-nya tidak terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana kondisi saat ini pada sistem kepulauan? Kondisi saat ini masih beroperasi, kondisinya masih beroperasi dengan satu line transmisi atau satu sirkuit, ada transmisi line masing-masing sehingga untuk sirkuit satu kondisi masih padam karena memang masih digunakan dulu digunakan untuk kondisi beroperasi dengan 70 kV itu kondisi existingnya. Yang terakhir, bagaimana tingkat risiko yang terjadi apabila pada waktu pekerjaan padahal masih beroperasi sedikit. Jadi tingkat risikonya, ini kita poin 4 ini berdiskusi bagaimana pada waktu pelaksanaan metode apa yang digunakan untuk pelaksanaan ini sehingga tidak terjadi gangguan pada waktu pelaksanaan pekerjaan rekonfigurasi ini karena pekerjaan ini berhubungan pada transmisi yang masih bertegangan sebelahnya. Yang kedua, kondisi existing cuma ada satu sumber aja, sehingga apabila terjadi kegagalan pengujian, maka otomatis berdampak pada terjadinya gangguan keseluruhan pada sistem. Jadi, tingkat risikonya besar, otomatis perlu adanya kerjasama antar unit, baik unit pelaksana pekerjaan, unit operasi, maupun unit penjualan atau niaga. Sehingga apabila pengujian sistem itu biasanya kita laksanakan dengan pekerjaan pada waktu kondisi tidak pada beban puncak, yaitu masih kondisi kita pagi sampai jam 4 sudah selesai pekerjaannya, nanti mau lanjut pengujian lagi setelah beban puncak, yaitu kan beban puncak itu kan mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Otomatis mulai pekerjaan lagi jam 10 sampai dan pagi itu bisa melaksanakan pengujian kembali. Jadi untuk menghindari terjadinya gangguan pada pelanggan yang meluas, kita meminimalkan atau mengerjakan pekerjaan pengujian pada waktu jam-jam yang tidak krusial. Terus membuat SOP maupun izin kerja dibuat secara bersama-sama baik antara unit pelaksana pekerjaan dengan
unit operasi sehingga tidak adanya kerjasama yang dapat melaksanakan pekerjaan tanpa ada atau tanpa merugikan satu sama lainnya. Jadi pekerjaan jalan, pelayanan juga jalan terhadap masyarakat. Tadi diskusi perihal terkait apa sih dampak dan risiko maupun kondisi aktual pada case konfigurasi ini. Terakhir kesimpulan, dari dengan selesainya pekerjaan rekonfigurasi sistem Ambon ini maka didapatkan yang pertama transmisi line pada sistem Ambon beroperasi dengan dua sirkuit. Yang kedua, mengurangi tingkat risiko terjadinya blackout pada sistem kelistrikan pada Pulau Ambon sehingga tidak terjadi blackout. Sebelumnya dengan kondisi saat ini yang existing sering terjadinya blackout karena memang satu sirkuit yang beroperasi. Dan ketika mengurangi nilai losses pada jaringan transmisi lain, yang semula pakai 70 kV, sekarang dengan 50 kV nilai lossnya menurun. Yang keempat, seluruh ruang transmisi di sistem Ambon dapat digunakan untuk evakuasi daya sehingga mencukupi ketersediaan N-1 jaringan transmisi. Ya ini yang dimaksud tadi. Apabila gangguan di satu sirkuit, otomatis sirkuit satunya bisa membackup gangguan tersebut sehingga untuk meminimalkan terjadinya blackout, gangguan yang meluas dan padam yang berkepanjangan. Yang kelima, mengurangi potensi durasi gangguan yang menyebabkan padam meluas jika terjadi gangguan pada salah satu ruas jaringan transmisi. Ini poin 5 ini sama hubungannya dengan poin 4 tadi. Terus yang keenam, memperkuat keandalan sistem kelistrikan pada sistem Ambon. Yang ketujuh, dengan selesainya pekerjaan rekonfigurasi sistem Ambon, maka PLN dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik ke pelanggan dan memperkuat pasokan listrik ke pelanggan, sehingga didapatkan sistem jaringan transmisi dan pelayanan di Pulau Ambon dapat berjalan dengan baik. Demikian case studi atau case kasus suatu pekerjaan yang pernah saya laksanakan, yaitu di mana pekerjaan yaitu rekonfigurasi pada sistem Ambon, di mana sistem Ambon itu kondisinya dari transmisi 70 kV di-upgrade dioperasikan menjadi 150 kV, dari transmisi yang satu sirkuit beroperasi menjadi dua sirkuit beroperasi. Jadi murni seluruhnya beroperasi dengan dua sirkuit. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.